sebaik-baiknya. Paling tidak saya akan memberikan sedikit motivasi bersama kita sekalian, bahwasanya jangan sampai apa yang kita lakukan setiap hari ini adalah hanya sekedar mencari nafkah, tidak ada faedahnya sama sekali ya. Hadirin sekalian yang kami hormati dan yang berbahagia, ada satu contoh yang Nabi SAW beliau contohkan kepada kita ya, bagaimana beliau mengawali aktivitas paginya agar aktivitas yang dilakukan setiap hari memberikan nilai tambah kepada kita ya. Yakni beliau pernah diriwayatkan oleh istri beliau Ummu Salamah bahwasanya kebiasaan Nabi itu beliau ketika setelah selepas subuh ada satu doa yang beliau baca. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang saya miliki ini ilmu yang bermanfaat, rezeki yang saya cari ini rezeki yang halal dan juga barokah, dan amalan-amalan yang aku lakukan hari ini juga adalah amal-amal yang Kau terima. Apa rahasianya? Kenapa Nabi beliau membaca doa ini setiap pagi, setiap subuh? Karena tidak satu pun di antara kita sekalian mengisi hari-hari ini kecuali seandainya tadi kita mencari ilmu, maka yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mencari rezeki, rezeki yang halal dan barokah. Ketika kita beramal apapun, amal yang tidak sia-sia, amal yang Allah terima ya. Maka inilah 3 aktivitas sehari-hari yang hendaknya kita perhatikan. Maka insya Allah kalau kita berpegang dengan doa ini dan mengamalkan doa ini, kita termasuk orang-orang yang akan beruntung dan tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Contoh, seandainya ada orang yang setiap hari dia hanya mengejar rezeki saja, bahkan sampai lupa waktu, kemudian dia tidak beramal apapun, dia tidak mencari ilmu apapun, maka juga dia orang yang sia-sia. Mungkin ada orang yang mungkin setiap hari beramal terus tapi tidak cari rezeki, maka juga tidak bisa demikian ya. Karena demikian maka pernah Umar bin Khattab beliau marah ketika ada seorang pemuda duduk di masjid beramal terus tapi nggak pernah mencari rezeki. Kenapa demikian? Karena dia beranggapan rezeki akan turun ya, dari langit tanpa dia usaha. Nah kemudian orang ini oleh Umar diusir agar keluar, agar bekerja akan mendapatkan rezeki ya. Maka alhamdulillah Bapak sekalian, di tengah sekarang cari kerja susah, bahkan kan sampai muncul istilah wong yang haram saja susah apalagi yang halal begitu ya. Kita bisa beraktivitas di sini. Kalau kebetulan saya tugasnya di rumah sakit, saya di Sarjito ya, saya di bagian manajemen kebetulan saya. Kalau teman-teman semua bagus sekalian di sini, alhamdulillah termasuk nikmat. Kenapa? Di antara tanda seorang itu mendapatkan kebahagiaan dunia yang sering kita doakan dengan doa sapu jagat, apa itu? Ketika Allah mengaruniakan kepada kita untuk mendapatkan rezeki yang halal ya. Ya, itu di antara nikmat luar biasa kita melihat. Makanya hendaklah kita itu senantiasa bersyukur kepada Allah dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Maka ada satu konsep yang Nabi sampaikan, bagaimana agar kita bersyukur. Kalau di dalam masalah dunia, maka lihatlah orang yang ada di bawah kita. Tapi kalau kita ingin melihat atau kita ingin mendapatkan nikmat akhirat, maka lihatlah orang yang di atas kita ya. Maka seandainya sekarang kita bisa bekerja sendiri merupakan nikmat, kita bisa melihat banyak orang yang tidak bisa bekerja sebagaimana yang kita lakukan apapun profesi kita ya. Itu Allah yang telah memberikan, asalkan tadi bagaimana kita mengelola pekerjaan kita dengan baik ya, dengan profesional dan sebagainya. Maka itulah nikmat yang Allah berikan, rezeki yang halal. Maka nanti di akhirat ada dalam hal
nikmat rezeki ini Allah tanyakan dua perkara untuk kita. Yang pertama, dari mana ya kita mendapatkan, yang kedua, untuk apa rezeki yang kita dapatkan ya. Maka meskipun rezeki kita halal, tapi kalau kita tidak bisa manfaatkan dengan baik, maka juga akan jadi pertanyaan kita ya. Maka sampai-sampai kalau kita di dunia perdagangan seperti ini ya, kalau zaman Nabi dulu, zaman para sahabat dulu, atau zaman khalifah dulu, agar pekerjaan kita seperti ini mendatangkan barokah dan juga mendatangkan manfaat dan halal, sampai-sampai dulu misalnya zaman Umar bin Khattab, kalau ada orang yang ingin berjualan di pasar, itu akan ditanya tentang bagaimana cara berdagang secara Islam agar apa, tidak merugikan customer ya. Maka sampai-sampai Nabi itu pernah marah ketika ada seorang berjualan ya, kemudian dia menyembunyikan aib dagangannya ya. Maka termasuk diantara yang nggak boleh dalam berdagang itu menyembunyikan cacat, bahkan harus disampaikan ke customer. Jangan sampai kemudian kalau kita dagang gitu ya, tahu misalnya baju ini jahitannya ada yang rusak, maka tidak boleh kita biarkan orang nggak tahu dengan harga yang sama ya. Maka termasuk diharamkan seseorang yang demikian, ketika ada barang yang cacat disembunyikan agar customer tidak tahu, itu diharamkan dalam Islam. Melindungi hak ya. Jangan sampai dengan harga yang sama tapi barangnya tidak berkualitas sesuai yang seharusnya. Sampai seperti dalam Islam bagaimana hak-hak customer sangat diperhatikan. Bahkan tadi ketika ada cacat pun itu harus disampaikan bahwa ini cacat ya. Tapi tadi nanti akan mengurangi harga daripada itu, disampaikan. Jangan sembunyikan sang mumpung nggak tahu nggak apa-apa kan begitu. Nah, itu termasuk diantara kenapa bisa jadi harta kita haram, karena kita tidak jujur di dalam bertransaksi. Maka tidak mendapatkan keberkahan seperti itu. Maka tadi sampai zaman Umar bin Khattab, kalau ada orang yang berdagang harus tahu bagaimana hukum berdagang dalam Islam ya. Tidak boleh bersumpah palsu, tidak boleh kemudian mengurangi timbangan, mengurangi ukuran dan sebagainya, tidak boleh, diharamkan. Bahkan wailul mutaffifin, akan celaka orang yang demikian. Maka tadi dalam doa tadi yang pertama adalah kita mohon agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Hanya apa? Jangan sampai meskipun kesibukan kita yang setiap hari disibukkan dengan perkara-perkara mencari rezeki, yang kita tahu harta atau sedekah terbaik adalah rezeki yang kita berikan kepada keluarga. Maka ingat, ketika kita bekerja ini merupakan bagian daripada ibadah kita kepada Allah. Maka hendaklah kita tadi bagaimana mengemas kita bekerja sebaik mungkin, agar tadi jangan sia-sia, jangan hanya kita bekerja yang kita ingat adalah tanggal gajian saja. Tapi tadi bagaimana agar gaji yang kemudian kita dapatkan mendatangkan keberkahan, kebaikan yang seterusnya. Karena boleh jadi tadi, kenapa banyak orang yang mungkin mohon maaf keluarganya tidak rukun dan sebagainya, boleh jadi tadi sebabnya adalah rezekinya boleh jadi haram atau bercampur dengan harta yang haram. Anaknya nakal misal juga karena akibat daripada bagaimana proses mencari rezekinya. Maka itu perlu ilmu ya. Maka tadi sesibuk apapun kita, jangan sampai kemudian kita melalaikan yang namanya ilmu, dan dalam hal ini adalah ilmu agama, ilmu syariat. Itu yang akan membimbing kita. Maka tadi ketika kita bekerja pun kita akan paham bagaimana halal haram dengan apa, dengan ilmu yang kita dapatkan. Maka Nabi tadi, kenapa ilmu dikedepankan dibandingkan dengan rezeki dan juga amal? Karena kita akan bisa mencari rezeki yang halal dan amal yang baik manakala kita punya ilmu yang baik pula ya. Maka sempatkan mencari ilmu ya. Meskipun sepekan sekali dan sebagainya. Kalau sempat mungkin melihat YouTube yang di situ ada kajian-kajian yang bermanfaat, silahkan. Sekarang banyak ya, asalkan kita bisa memilah dan memilih mana ustadz-ustadz yang bisa recommended untuk diikuti keilmuannya ya. Karena belum tentu semua ustadz itu kemudian bisa mengantarkan kita kepada kebaikan. Bahkan Nabi pernah bersabda, hati-hati kalian, nanti di akhir zaman akan ada para dai yang mereka menyuruh kepada neraka jahanam. Kenapa? Mereka tidak mengajarkan ilmu yang benar. Dikenal ustadz, kiai, tapi pemahamannya pemahaman yang tidak sesuai dengan syariat. Maka wasiat untuk kami dan semuanya,
Kita manfaatkan meskipun sesibuk apapun kita bekerja, jangan lupakan ilmu. Kenapa? Ilmu akan menjadi cahaya untuk kita. Bahkan Nabi bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, kebaikan pada dirinya, maka akan Allah fahamkan dia dalam masalah agamanya. Terkhusus adalah ilmu-ilmu yang pokok, ilmu-ilmu yang fardu ain. Ya. Bagaimana kita belajar wudhu yang benar, sholat yang benar, itu yang utama kita lakukan. Baru ilmu-ilmu yang lainnya. Yang kedua tadi, Nabi mengajarkan kita bagaimana setiap hari ini kita mencari rezeki. Ya, meskipun Pak Dar sudah pensiun tapi masih punya usaha tahu atau yang lainnya. Ya. Apapun itu. Tapi tadi ingat, rezeki yang halal dan barokah. Maka ada satu konsep sebenarnya yang Nabi Allah berikan kepada kita agar apa? Agar ketika kita mencari nafkah ini bukan sia-sia, bahkan termasuk bagian ibadah. Kita lihat konsepnya dalam surat Al-Jum'ah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bari. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, seandainya telah datang kepada kalian seruan kepada Allah, apa yang kita lakukan? Maka Allah menyampaikan, hendaklah kalian segera tinggalkan jual beli kalian. Ya. Untuk apa? Untuk segera mungkin kalian beribadah kepada Allah, Rabb kalian yang telah memberikan rezeki kepada kalian. Ya. Allah memberikan rezeki, maka kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah. Maka ingatlah tadi, seandainya telah datang kepada kalian seruan dari Allah Ta'ala untuk beribadah kepadanya, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Segeralah kalian menuju panggilan itu, tinggalkan jual beli. Tentu di dalam manajemen kita diatur. Ya, kapan istirahat, kapan sholat sebagai diatur. Ya, bukan konsepnya kemudian langsung kita tinggalkan, tidak. Tapi bagaimana tadi, jangan sampai kemudian sesibuk apapun kita bekerja kita lupa beribadah. Kenapa demikian? Allah yang telah memberikan pekerjaan kepada kita, memberikan nikmat rezeki kepada kita. Maka jangan sampai kita melupakan kepada Allah hal tersebut. Nah, kemudian berikutnya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan apabila kalian sudah selesai beribadah kepada Allah, segeralah kalian kembali bekerja. Ya. Istirahat, mungkin isoma dan sebagainya. Tapi kemudian adalah kalian bekerja, tapi ingat, fadhkurullaha katsira. Dan ketika kalian bekerja itu, tetap ingatlah kalian kepada Allah. Berzikirlah kalian kepada Allah. Ya. Maka banyak kesempatan kita berzikir kepada Allah sambil menunggu konsumen dan sebagainya. Kita bisa melakukan aktivitas yang bisa ada manfaatnya untuk tambahan amal kita. Ya. Malah mungkin bisa kita gunakan untuk sedikit-sedikit membaca Al-Quran ataupun mungkin menghafal Al-Quran. Ya. Sambil menunggu customer kita. Luar biasa kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tidak sekedar ngobrol, tidak. Tapi kita bagaimana manfaatkan lisan kita juga berzikir. Maka apa janji yang akan diberikan kepada mereka seperti itu? Maka mereka akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Ya. Jadi inilah konsep Islam dalam dunia akhirat itu sangat imbang. Tidak kemudian orang itu bekerja melulu tidak memikirkan akhirat, atau orang itu beribadah terus tidak mencari dunia, tidak. Kedua-duanya diimbangkan. Kita bekerja ketika waktu sholat lakukan, sholat selesai kita lakukan pekerjaan kembali untuk mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana hendaknya setiap hari kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita sekalian untuk senantiasa melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal yang Allah terima. Ya, maka nikmat usia, nikmat waktu Allah berikan kepada kita, jangan kita lalaikan waktu dan usia kita kecuali untuk melakukan amal-amal kebaikan. Maka dikatakan oleh asal ulama, sungguh merugi seseorang yang bertambah ilmunya atau bertambah usianya, akan tapi tidak bertambah
ilmu dan amalnya. Ya. Orang yang paling rugi adalah orang yang semakin bertambah umur tapi dia tidak bertambah ilmu dan juga amalnya. Makanya hadirin sekalian yang kami muliakan, yang berbahagia, maka tadi inilah konsep hidup kita sehari-hari. Awali waktu kita, aktivitas kita dengan doa tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, ini bisa dihafalkan ya. Kalau belum hafal, mari kita baca bersama-sama, kami hantarkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini dianjurkan dibaca setiap selesai sholat subuh agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan barokah, dan amal-amal yang kita lakukan, amal-amal yang Allah terima. Wallahu a'lam. Demikianlah hadirin sekalian yang berbahagia, yang kami muliakan, sedikit pengingat untuk kami sendiri dan hadirin sekalian, bagaimana tadi jangan sampai apa yang kita lakukan merupakan kesia-siaan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan bisa mendatangkan manfaat, ya, baik untuk dunia maupun akhirat kita. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Terkhusus kita doakan beliau Bapak Haji Sudaryanto yang telah mengakhiri amanahnya dan telah lulus dengan cum laude ya, sebagai salah satu staf di Matahari ini. Semoga beliau mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan beliau dan juga keluarganya, dan juga kebaikan setelah purna tugas ini. Kami hantarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, pasangan dan putra-putri kami, ya Allah, dosa saudara-saudara kami, baik yang laki-laki maupun yang wanita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami agar kami senantiasa mudah untuk bisa berzikir kepadamu, mudah untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan mudah beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat, rezeki kami rezeki yang halal dan barokah, dan amal-amal kami amal-amal yang Engkau terima. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rabb kami, sungguh kami mohon kepadamu keselamatan dalam agama kami, kesehatan dalam jasmani kami, tambahan dalam ilmu kami, barokah dalam rezeki kami. Kau berikan kami kesempatan bertobat sebelum kematian kami, ya Allah. Kau berikan rahmatmu tatkala kematian kami, ya Allah, dan Engkau berikan ampunanmu setelah kematian kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami tatkala menghadapi sakaratul maut. Berikanlah kepada kami kematian yang baik, husnul khatimah. Ringankanlah kami tatkala menghadapi hisabmu dan juga menghadapi siksa neraka-Mu, ya Allah kami. Masukkanlah kami ke dalam surgamu dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, sungguh pada kesempatan pagi hari ini kami berkumpul di tempat, ya Allah, dalam rangka pelepasan saudara kami Bu Haji Sudaryanto, ya Allah, yang sudah melangsungkan tugas beliau sebaik-baiknya. Maka ya Allah, jadikanlah apa yang telah beliau lakukan sebagai amal soleh, ya Allah, sebagai bekal
ketika menghadap-Mu di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, jika beliau telah berbuat salah, ampunlah kesalahan beliau dan dosa-dosa beliau setelah melaksanakan tugasnya ya Allah kami. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada beliau, berikanlah keamanan kepada beliau, berikanlah kebahagiaan kepada beliau ya Allah, dan juga kepada keluarga beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya maaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in berdawana innal hamdalillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.